warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Asna Kamal, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Elektro kelas A dengan NIM 225012410029. Di sini saya akan membacakan artikel tentang medan listrik. Pengertian medan listrik. Medan listrik sendiri adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, dirumuskan dengan E sama dengan F per Q1, di mana F adalah gaya Coulomb dan Q adalah besar muatan uji. Efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N per C atau dibaca Newton per Coulomb. Medan listrik umumnya dipelajari dalam bidang fisika dan bidang-bidang terkait, dan secara tak langsung juga di bidang elektronika yang telah memanfaatkan medan listrik ini dalam kawat konduktor atau kabel. Asal medan listrik. Rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan melalui hukum Coulomb, yaitu gaya antara dua titik muatan. Menurut persamaan ini, gaya pada salah satu titik muatan berbanding lurus dengan besar muatannya. Medan listrik didefinisikan sebagai suatu konstan perbandingan antara muatan dan gaya. Maka, medan listrik bergantung pada posisi, yaitu suatu medan merupakan sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat ditentukan. Lalu komponen medan listrik. Gaya listrik yaitu interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak pada muatan arah medan listrik, yaitu poros yang melalui partikel bermuatan listrik dan titik dalam ruang yang berinteraksi pada muatan. Intensitas atau magnitude, yaitu ukuran vektor yang mewakilkan suatu bidang garis medan listrik atau garis Gaya, yaitu garis yang berbentuk dan mengarah pada titik yang serupa dengan arah medan. Selanjutnya adalah sifat medan listrik. Listrik sendiri merupakan beberapa sifat dari medan listrik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, skema gaya listrik tidak mudah terpotong. Yang kedua, skema gaya listrik sering menuju radial berhenti dari muatan positif dan bertemu menuju muatan negatif. Yang ketiga, bertambah rapat skema gaya listrik pada suatu tempat, sehingga medan listrik pada tempat tersebut bertambah kuat dan sebaliknya. Ada rumus medan listrik. Listrik sendiri yaitu E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E merupakan kuat medan listrik, K merupakan konstanta Coulomb, Q merupakan besar muatan listrik, dan R adalah jarak muatan terhadap titik tertentu. Selanjutnya ada distribusi muatan listrik. Muatan listrik. Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh lebih dari satu muatan listrik, bahkan oleh distribusi muatan listrik, baik yang distrik maupun kontinu. Contoh-contoh distribusi muatan listrik misalnya kumpulan titik-titik muatan, kawat panjang lurus berhingga dan tak terhingga, lingkaran kawat, pelat lebar berhingga atau tak terhingga, cakram tipis dan cincin, dan bentuk-bentuk lainnya. Tujuan pengukuran kuat medan listrik. Dikarenakan medan magnet dihasilkan oleh medan listrik, terutama pada sebuah antena, maka pengukuran dilakukan guna untuk mendapatkan hasil dari jangkauan suatu antena berdasarkan parameter yang di dalamnya tergantung pada medan listrik dan medan magnet. Lalu dikarenakan medan magnet dan medan listrik mempunyai arah, maka untuk pemancaran suatu antena, baik itu untuk direksional dan omnidireksional, maka pengukuran juga dilakukan untuk menilai kawasan mana saja yang mendapat sinyal informasi. Ada penerapan medan listrik. Berikut ini adalah beberapa penerapan medan listrik, yaitu
Generator Van de Graaff, muatan listrik yang diperoleh melalui cara menggosok. Untuk memperoleh muatan listrik yang sangat besar, digunakan generator Van de Graaff. Gesekan antara pita karet dan roda pemutar menyebabkan pita karet bermuatan listrik. Muatan listrik ini ditampung pada bola logam. Distribusi muatan listrik ini terdapat pada permukaan luar bola yang berongga. Di laboratorium penelitian biasa, dipakai mesin pembangkit listrik yang bernama generator Van de Graaff. Generator inilah contoh kedua penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik statis tersebut. Cara kerjanya adalah dengan metode gesekan, yaitu gosokan antara silinder bagian bawah dengan sabuk karet yang menjadikan adanya muatan listrik negatif di sabuk karetnya. Lalu cat semprot. Butiran cat dari aerosol menjadi bermuatan ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Bila benda yang dicat diberi muatan berlawanan, maka butiran cat akan tertarik ke badan benda. Metode ini sangat efektif, efisien, dan murah. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik berbeda. Suatu pola muatan positif pada pelat tadi mencitrakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner tersebut jadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di baki pengembang. Pola toner dipindahkan ke atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Lalu ada printer laser. Ketika drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Laser akan menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum yang berputar keras, akan melewati fuser. Pada bagian fuser ini, kertas akan mengalami pemanasan. Hal ini yang menyebabkan kertas terasa panas pada saat keluar dari printer. Printer laser lebih cepat, lebih akurat, dan lebih ekonomis. Pengendap elektrostatis atau penggumpal asap. Alat ini berfungsi untuk membersihkan partikel-partikel abu hasil pembakaran gas pada cerobong asap, sehingga mengurangi pencemaran udara. Terdiri dari dua plat logam datar dan kawat vertikal yang terbentang di antaranya. Plat-plat logam yang ditanahkan, tetapi kawat-kawat di antara plat dijaga bermuatan sangat kuat. Dengan demikian, ada medan listrik kuat dalam daerah di antara kawat dan keping. Listrik kuat ini menyebabkan ion-ion terbentuk dalam udara di antara kawat. Ion positif udara ditarik ke kawat bermuatan negatif. Tetapi ion negatif udara ditangkap partikel polutan. Partikel polutan bermuatan positif ini kemudian bergerak menuju plat logam dan terkumpul di bagian dasar. Kesimpulan dari medan listrik. Medan listrik adalah medan gaya yang mengelilingi partikel bermuatan. Jika besaran muatannya besar, maka hal itu dapat menciptakan gaya yang sangat besar di sekitar wilayah tersebut. Medan listrik diwakili oleh garis gaya imajiner. Untuk muatan positif, garis gaya keluar dari muatan, dan untuk muatan negatif, garis gaya akan bergerak menuju muatan. Selesai sudah saya membacakan artikel tentang medan listrik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Naura Hasna Kamal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.